Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada kelompok kita yang beranggotakan Muhammad Hendra Zain dan Kristensen Alexan Salaki. Selamat pagi semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini kita akan menjelaskan tentang metode payback period, internal rate of return, net present value, PCR, dan profitabilitas index. Oke, kita masuk ke metode payback period. Payback period ini merupakan metode yang digunakan untuk menghitung lamanya periode yang diperlukan mengembalikan uang yang telah diinvestasikan. Jadi, apabila setiap tahunnya jumlahnya sama, maka payback periodnya itu dari suatu investasi dapat dihitung dengan membagi jumlah investasi dengan proses tahunan. Nah, perhitungan dari payback period ini yaitu investasi kas bersih dibagi kas masuk bersih dikali 1 tahun aliran. Kriteria penilaiannya yaitu payback period ini lebih pendek waktunya dibandingkan periode payback maksimum, maka usulan investasinya layak diterima. Silakan Alex melanjutkan. Keduanya yaitu NPV atau biasa disebut metode Net Present Value. Metode Net Present Value itu merupakan metode yang dilakukan dengan cara membandingkan nilai sekarang dari aliran kas masuk bersih, yaitu proses, dengan nilai yang akan dari biaya pengeluaran suatu investasi, outlays. Rumus yang digunakan untuk menghitung Net Present Value atau NPV adalah sebagai berikut, yaitu adalah NPV sama dengan sigma N T sama dengan 1 AT per 1 min K pangkat T. Keterangannya adalah K di sini sebagai suku bunga atau discount rate, AT sebagai aliran kas pada periode T, N adalah periode yang terakhir di mana aliran kas diharapkan. Oke, selanjutnya ada IRR yaitu Internal Rate of Return. Metode ini digunakan untuk menghitung tingkat bunga yang dapat menyamakan antara nilai sekarang dari semua aliran kas masuk dengan aliran kas keluar. Nah, itu dari aliran-aliran tersebut dari suatu investasi. Nah, dari metode IRR ini rumus yang digunakan yaitu IRR sama dengan P1 dikurang C1 sama dengan itu P2 dikurang P1 dibagi C2 dikurang C1. Di mana P1 ini yaitu tingkat bunga pertama, dan P2 ini tingkat bunga kedua, C1 ini NPV ke-1, dan C2 ini NPV kedua. Untuk selanjutnya ada PI, yaitu metode Profitability Index. Metode Profitability Index ini dapat dicari dengan menghitung perbandingan antara nilai sekarang, yaitu present value, penerimaan kas bersih di masa yang akan datang, proses, dengan nilai sekarang atau investasi. Rumus yang digunakan untuk menghitung profitabilitas PI adalah sebagai berikut, yaitu PI sama dengan proses per outlay. Kriteria pemilihannya yaitu jika PI lebih besar dari 1, maka usulan proyek dikatakan layak. Dan jika PI lebih kecil dari 1, maka usulan proyek dikatakan tidak layak. Selanjutnya ada BCR. Singkatan dari BCR itu Benefit Cost Ratio. Benefit Cost Ratio ini salah satu metode yang sering digunakan dalam tahap-tahap evaluasi dari perencanaan investasi. Jadi, BCR ini sebagai analisis tambahan dalam rangka memvalidasi hasil evaluasi yang telah dilakukan dengan metode lainnya. Nah, jadi BCR ini menekankan pada nilai perbandingan antara aspek manfaat yang diperoleh dengan aspek biaya. Nah, BCR ini bisa diakumulasikan dengan PV B dengan PV C. PV B ini disebutkan yaitu nilai sekarang, benefit nilai sekarang, dan PVC ini nilai sekarang biaya. Sekarang kita akan membahas mengenai studi kelayakan teknis dan finansial pembangunan dari perumahan Prambon Asri Kabupaten Sidoarjo. Yang pertama, perkembangan ekonomi masyarakat dan
Pertambahan penduduk yang sangat besar mempengaruhi sektor pembangunan di suatu daerah. Salah satunya kebutuhan primer bagi masyarakat yang tidak dapat dihindari adalah rumah tinggal. Tujuan penulisan proposal ini adalah untuk mengetahui kelayakan teknis dan finansial pada proyek pembangunan perumahan Prambon Asri Kabupaten Sidoarjo yang berada pada lahan yang seluas 35,61 meter kuadrat dan juga mempertimbangkan biaya investasi, kelayakan finansial, dan analisis sensitivitas. Data untuk dapat melakukan studi ini adalah site plan, gambar kerja, dan HSPK Kabupaten Sidoarjo 2019. Kemudian dilakukan analisis kelayakan proyek dari segi teknis, selanjutnya dari segi finansial menggunakan metode payback period atau PP, dan net present value, NPV, internal rate return, IRR, benefit cost ratio, BCR, dan indeks probabilitas, IP. Dari hasil analisis uji kelayakan teknis dan finansial menggunakan kenaikan konstruksi sebesar 5% pada kondisi normal, maka proyek pembangunan perumahan Prambon Asri diperoleh kelayakan teknis untuk tipe 36 diperoleh KBD sebesar 50%, KLB sebesar 0,50, dan KDH 11%. Tipe 45 diperoleh KDB sebesar 47%, KLB sebesar 0,47, dan KDH-nya adalah 11%. Dan untuk tipe 60 sendiri diperoleh KDB sebesar 44%, KLB sebesar 0,44%, dan KDH sebesar 12%. Hasil kajian kelayakan finansial diperoleh biaya investasi sebesar Rp 154 juta, 154 miliar, 70 juta 205 ribu sekian. Dan NPV sebesar 13 miliar 995 juta dan 946 ribu. BCR sebesar 1067, PP selama 2 tahun 7 bulan. Dan IRR sebesar 33,24% dan IP sebesar 1,9. Parameter kelayakan teknis di Oke, kita langsung ke perhitungan biaya, tahan, dan legalitas. Biaya untuk pembelian tanah ini seluas 35.651 meter kuadrat, meter persegi. Setiap penggunaan ini mendapatkan izin dan hasil yang diperoleh itu harga tanah per meternya itu 3.160.065 perak. Maka untuk mendapatkan harga per kapling, harga per tanah per meter kuadrat dikalikan dengan luas tiap tipe rumah. Dan perhitungan biaya konstruksi rumah dihitung dengan menggunakan analisa harga satuan pekerjaan berdasarkan Permen PUPR nomor 28 PRTM 2016 dan harga satuan dasar Kabupaten Sidoarjo 2018. Hasil diperhitungkan RAB tiap rumah selanjutnya ditambahkan dengan biaya perancangan dan pengawasan. Menurut Permen PU nomor 45 PRTM 2007, biaya perancangan sebesar 3% dan pengawasan sebesar 2%. Seperti di sebelah kita bisa lihat nomor 1 tipe rumahnya 36, biaya konstruksi akhirnya sebesar 134 juta 79.000 dan 803 perak. Dan tipe rumah 45 164 juta 961.000 dan 221 perak. Dan tipe rumah yang ketiga yang 60, biaya konstruksi akhirnya adalah 193 juta 700.533 perak. Ada juga perencanaan biaya prasarana dan sarana. Dari perhitungan biaya konstruksi sarana ini menggunakan Permen PUPR nomor 28 PRTM 2016. Jadi ini satu dasar dari tahun 2018. Berikut rencana anggaran biaya konstruksi sarana prasarana. Itu tiap coupling yang diperoleh dari perkalian antara biaya itu berbeda-beda gitu. Tiap tipe rumah. Jadi biaya sapras akhir yang kita analisis yaitu tipe rumah 36 dapat 29 juta sekian, dan tipe rumah 45 dapat 39 juta sekian, dan tipe rumah 60 itu dapat 56 juta sekian. Bisa dilihat dari PPT ini. Juga ada perhitungan biaya operasionalnya. Ya, jadi biaya operasional adalah gaji biaya yang berasal dari gaji karyawan. Jadi seperti operasi kantor dan biaya pemasaran. Biaya hal ini merupakan gaji pegawai yang diperoleh dari gaji karyawan per bulan atau per tahun. Yang seperti kita bisa lihat di sebelah adalah
Seperti tipe Truma 36 itu biaya operasionalnya adalah 11 juta sekian, dan yang ke-45 15 juta sekian, dan 60 21, di angka 21 juta sekian. Nah, ini kita ada penentuan harga bangunan telah dianalisis bersama. Jadi penentuan harga bangunan itu tiap-tiap rumah itu didapatkan dari hasil penjumlahan biaya legalitas tanah, biaya konstruksi, biaya sarana dan prasarana, dan biaya operasional yang telah disebutkan satu persatu sebelumnya. Jadi total biaya rumah yang didapatkan datanya yang tipe rumah 36 yaitu 483.500.000 sekian, dan tipe rumah 45 itu 628.160 sekian, dan yang terakhir ada tipe rumah yang 60 yaitu total biayanya 837.427.000 rupiah. Jadi investasi yang dibutuhkan dan investasi yang digunakan dalam analisis ini terdiri dari modal yaitu 50% dan modal pinjamannya sebesar 50%. Dan modal masuk proyek pembangunan perumahan Prambon yang indah ini, pengembang menetapkan biaya sebesar 115 miliar rupiah. Nah, kita setelah melakukan pembayaran, setiap kita analisis itu kita harus melakukan tanda jadi. Di sini setiap pembelian rumah, seorang pembeli itu harus menyerahkan tanda jadi pemesanan sebesar 50% dari harga jual. Jadi sehingga dipastikan orang itu jadi atau tidaknya membeli rumah di Kafling ini. Ada juga PP di sini, perhitungan payback period, seperti di samping kita bisa lihat. Jadi dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengembang investasi perumahan memerlukan waktu 22,7 tahun sehingga dinyatakan layak karena lebih cepat dari umur rencana. Nah, di sini juga ada perhitungan net present value yang kita hitung menggunakan rumus yang telah dijelaskan tadi. NPV sama dengan N sigma N, T sama dengan 0, C T, dan 1 tambah I dikali T kuadrat T, dikurang dengan sigma N sama dengan T sama dengan 0, C0T, 1 tambah I. Nah, jadi kita dari NPV yang pertama ini hasilnya yaitu 239 miliar 384 rupiah, itu dikurang dengan 205 miliar 394 juta. Iya, nah di sini udah kita hitung dan yaitu hasilnya 13 miliar 989 juta 401.397. Nah, dari perhitungan di atas diperoleh dengan nilai NPV sebesar 13 miliar tersebut, sehingga dinyatakan layak dilaksanakan dan menguntungkan buat pembangunan perumahan Kafling tersebut, karena nilai NPV itu lebih dari 0. Dan ini juga kita punya perhitungan analisa tentang IRR-nya, yaitu seperti ada di rumusnya itu IRR sama dengan I1 tambah NPV1 per NPV1 kurang NPV2 dikali I2 kurang I1. Yaitu kita akan mendapatkan 0,086 ditambah 13 miliar 998 juta sekian, dan per 13 miliar 989 juta sekian, dan dikurangi 0. Dikali 0,332 kurang 0,086. Yang kita akan mendapatkan hasil yaitu 33,18%. Dan berdasarkan pada perhitungan di atas, dapat disimpulkan perhitungan IRR di samping itu sebesar 23,97%. Dan menyatakan layak dilaksanakan karena menguntungkan karena nilai IRR lebih besar dari 8,61. Ini ada benefit cost ratio dengan tingkat suku bunganya 8,61%. Jadi kita dapat ditentukan
kita dapat tentukan nilai BCR itu sigma PV masuk dengan sigma PV keluar. Nah, biaya masuk yaitu 239 miliar 394 juta sekian dan dibagi dengan 215 miliar 394 790.000. Nah, kita hitung hasilnya itu dapat hasil benefit cost ratio-nya itu 1062. Ya, jadi kesimpulan dari perhitungan di samping adalah pembangunan perumahan Prambon Aksari Kabupaten Sidoarjo ditinjau dari studi kelayakan investasi aspek finansial dapat dilaksanakan karena memenuhi kriteria maupun dari IRR, NPF, dan BCR, dan lain-lainnya. Jadi, sekian dari perhitungannya. Terima kasih. Terima kasih.